Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di episode terbaru dari Bincang Bareng Binder, saya mengundang seorang narasumber yang sangat istimewa karena beliau adalah mantan pemain dan juga kapten dari tim nasional Indonesia, pernah bermain di final Piala AFF tahun 2004 dan juga bermain di Piala Asia tahun 2007 dan juga bermain di Piala AFF tahun 2008. Siapa lagi kalau bukan Karis Yulianto. Welcome. Apa kabar, Bung? Baik, terima kasih banyak Coach sudah Sama-sama. sudah meluangkan waktu untuk datang ke Bola Bung Binder. Sama-sama. Ya, Bung. Ya, jadi di sini aman Coach. Kita gak ada yang namanya debat kusir. Siap. Kita memberikan pemahaman yang positif kepada netizen dan warganet kita yang budiman dan bijak. Siap. Luar biasa ini netizen kita. Iya. Ya kan, apalagi kalau Luar biasa. bicara tentang timnas nih Coach. Yes. Jadi teman-teman, selain juga Coach Karis Yulianto pernah menjadi pemain dan juga kapten dari timnas Indonesia, Coach juga pernah menjadi pemain dari Sriwijaya FC, bahkan kapten juga yang pada saat itu berhasil menjadi juara dari Liga Indonesia dan juga Piala Indonesia 2 kali ya, kalau nggak salah ya. Piala Indonesia hat-trick 3 Hat-trick. kali. Nah, Yes. 3 kali ya, pada Ya. saat itu hat-trick. Dan selain itu juga Coach Karis Yulianto pernah juga menjadi salah satu staf pelatih dari timnas Indonesia untuk FIFA Matchday lawan Palestina dan juga Argentina. Artinya beliau juga pernah bekerja dengan Coach Sintayong. Seperti biasa di episode kali ini kami akan berbincang tentang timnas Indonesia. Jadi kita mulai dulu nih Coach ya. Tenang saja, ini kursi dingin. Jadi kita pembicaraan Iya, kita betul, nih kursi dingin. adem-adem saja. Kalau di kepelatihan ada kursi panas, Coach. Di sini adem ya. Oke, Coach bisa Yes. jelaskan dulu aktivitas Coach sekarang apa aja? Iya, aktivitas masih sebagai pelatih. Oke. Ya, tetap melatih salah satu tim di Jakarta. Oke. Ada Liga 4 Batavia FC. Tentunya ya butuh proses. Semua Yes. tidak mudah. Iya. Jadi seorang pelatih tidak mudah. Semua butuh proses. Kalau dulu cuma main, latihan, main, bertanding, dapat bonus, istirahat. Ya, sekarang melatih harus memikirkan banyak hal yang harus Iya. kami pikirkan terkait pemilihan pemain, program latihan yang harus kami lakukan dengan baik. Dan selain itu juga yang ingin saya tanyakan kepada Coach, bahwa Coach juga pernah terlibat dalam pembinaan pemain usia muda ya. Kalau nggak Betul. salah pernah ada akademi juga ya. Yes, Karis Yulianto Football Academy. Karis Yulianto Football Yeah. Academy. Nah, bagaimana Coach melihat potensi dari para pemain kita yang berada di level akar rumput ya, grassroots ya? Betul. Ya, kalau saya melihat potensi di Indonesia itu banyak sebenarnya. Banyak, asal ngelolanya, membina potensi yang ada itu ditata secara baik. Oke. Ya, dari segi manajemen, pelatihan, ya tentunya memberikan ruang mereka untuk berlatih dengan beberapa pelatih yang punya kemampuan atau berkompeten di bidang itu sendiri. Apalagi di usia dini, apalagi sekarang banyak tim yang menjamur, banyak tim-tim yang sekolah sepak bola yang sudah, ya saya kasih contoh ya, di Indonesia banyak tim-tim yang menurut kami udah mapan lah untuk sekolah sepak bola. Ada di Jakarta sendiri ada Asiop, ada Batavia, PSF Academy juga. Mereka sangat saya melihat mereka sangat antusias, sangat profesional sekali untuk membangun dari tingkat grassroots. Oke. Dan sekarang saya ingin menanyakan Coach, pengalaman Anda sebagai pemain yang pernah membela timnas Indonesia ya teman-teman, bahkan menjadi kapten. Nah, bagaimana rasanya? Kalau saya kan sebagai pengamat hanya bisa ya istilahnya omong-omong doang, ya kan? Tapi kan Anda merasakan itu, Anda bermain bagi tim nasional Indonesia, bahkan menjadi kapten. Yeah. Seperti apa perasaannya dan apakah gimana pressure-nya seperti apa itu? Apalagi kalau sampai bermain di pertandingan final, Coach. Betul. Ya, kalau pada saat itu sebelumnya memang ada Ponario Astaman yang menjadi kapten, tapi saya jujur kaget pada saat itu. Saya melihat pergantian di kapten, diberikan tugas yang saya pikir cukup berat sebagai kapten. Tapi sebagai pemain profesional harus bisa mengemban tugas sebagai seorang seorang kapten. Tentunya ya tidak mudah. Ya, di sisi lain di saat tim terpuruk, di saat tim yang sudah
menang, kita gimana cara menjaga konsistensi itu agar tim tetap stabil. Oke, dan pada saat Anda memberikan saran atau juga masukan kepada teman-teman di atas lapangan, nah itu gak gampang dong tentu. Gak pada gampang. saat memang ada penonton juga Betul. begitu banyak, ribuan di stadion. Nah, gimana komunikasinya dengan pemain-pemain lain? Karena kan yang biasa nih saya lihat, dan juga mungkin para netizen, kalau yang namanya kapten tuh selalu keluar-keluar terus kan di atas lapangan. Itu kedengeran gak sih? Kalau kita berbicara di atas lapangan, ya kita teriak-teriak pun pasti tidak dengar oleh penonton kan. Tentunya ya ini sebagai seorang pelatih di saat tim terpuruk, ya ini tugas yang harus dilakukan sebagai seorang kapten. Okay. Ya, apalagi saat ini ada Jaides. Nah, gimana saya melihat ini seorang leader yang saya pikir udah berpengalaman juga, meskipun dari segi usia dia sangat muda, tapi dari jiwa kepemimpinan ya ini juga harus patut dicontoh untuk pemain-pemain yang lain, terutama untuk kapten di timnas nantinya. Oke. Jadi kapten itu di belakang yang seharusnya gak boleh panik dong ya, karena kan Anda yang memimpin rekan-rekan Anda kan. Pernah gak sih ada kejadian Anda panik gitu? Ya, ini kalau saya pribadi saya pernah melakukan itu sebagai seorang kapten, sebagai seorang leader juga, apalagi di posisi belakang, harus lebih tenang lagi. Karena kalau melihat situasi di lapangan, pemain belakang itu lebih luas pandangannya, lebih mengerti dan lebih paham posisi pemain yang lain. Ya, saya melihat di situ sebagai seorang kapten juga harus mengingatkan seluruh pemain terkait pengambilan posisi, terkait pemain yang tiba-tiba kelihatan down. Ini tugas seorang kapten harus disampaikan ke pemain tersebut. Betul. Oke, sekarang saya ingin menanyakan kepada coach sebagai mantan pemain dan juga kapten dari timnas. Saya ingin Anda jujur juga tentang timnas Indonesia kita nih, coach. Yes. Sekarang ini timnas kita kan teman-teman berada di peringkat nomor 3 di kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Udah round 3 ini, coach. Jadi ini sudah tahapan untuk lolos. Betul. Ke Piala Dunia. Nah, jujur, Anda pernah menyangka gak sih timnas kita akan berada dalam posisi seperti ini? Ini sebentar lagi loh, kalau kita bisa menang, ya anggap aja ya, tentu kita harapkan bisa menang. Jangan-jangan bisa juga nanti lolos dari round 3 ini. Nah, gimana? Menurut coach, apa yang coach pernah menyangka gak sih bisa seperti ini timnas kita sekarang? Kalau saya orangnya optimis. Saya melihat Coach Sintayong, saya juga pernah ikut terlibat di staf pelatih juga di Sintayong, meskipun sudah ada 2 pertandingan FIFA Matchday. Saya tahu persis ya Sintayong seperti apa, beliau membawa tim itu seperti apa. Dan saya melihat tim yang saat ini mengikuti kualifikasi Piala Dunia, saya tetap optimis. Ya minimal ya berpikir realistis ya. Posisi 3-4 saya pikir cukup baik untuk timnas ke depannya. Artinya ada peluang ya? Ada peluang. Untuk bisa minimal lolos ke round 4. Round 4, ya. Nah, kalau seperti yang tadi Anda katakan, pengalaman Anda menjadi salah satu staf pelatih, bekerja dengan Sintayong meskipun untuk FIFA Matchday, ya kan, lawan Palestina dan juga lawan Argentina ya teman-teman. Nah, ini saya ingin menanyakan kepada coach ya, karena bukan saya tidak pernah mengatakan, tapi kan netizen kita ini kan bijak dan budiman ya, yang plus 62 ya kan. Jadi kalau mereka sudah berkoar-koar di media sosial, wah bahaya juga. Nah, mayoritas di antara netizen kita mengatakan Coach Sintayong keras kepala, nggak mau dengerin siapa-siapa. Pilih pemain sendiri, ya kan? Pemain favorit dipasang. Betul. Nah, coach kan sebagai sosok yang pernah langsung lah ya berkomunikasi dengan Coach Sintayong, bagaimana menurut Anda? Coach Sintayong dalam preparation, dalam menyiapkan tim nih, ya kan, mau lawan Palestina, kemudian lawan Argentina, apa sih yang dia lakukan gitu? Gimana komunikasinya dengan Anda juga? Ya, sebagai seorang pelatih kepala harus keras kepala, ya kan, harus keras kepala, harus punya prinsip tentunya. Karena apa? Ibaratnya pelatih itu seperti sopir, ya kan. Kita harus memilih penumpang yang benar-benar, ya kan, memilih pemain yang harus lebih apa kemauan dia, keinginan dia, yang benar-benar tanggung jawab di atas lapangan. Tentunya apa yang sudah dipilih para pemain saat ini ya sesuai kebutuhan tim itu sendiri. Ya, entah itu plus minusnya pemain seperti apa, kemampuan, kelebihan dan kekurangan seperti apa.
saya yakin Coach Sintayong udah memikirkan itu, udah mengukur secara langsung ya, dan saya melihat Coach Sintayong juga orangnya yang sangat keras memang. Memang keras ya. Keras artinya dalam arti positif, apa? positif. Oke. Ya, memberikan saya ambil contoh pada saat latihan. Memang mungkin awal-awal beliau ngasih pelatihan memang passing apa. Iya. Nah, itu memang kalau kita main bola nggak bisa passing juga nggak bisa main bola. Ya kembali aja kita ke akademi atau SSB. Ya kan, itu salah satu contoh yang sederhana aja. Ya, saya pikir beliau adalah seorang pelatih yang cukup detail melihat dari sisi teknis ya. Ya, sangat disiplin ya harus keras kepala tadi. Salah pun juga harus kita betulkan, harus kita benerin juga. Saya pun juga sebagai pelatih juga harus seperti itu juga gitu ya. Orangnya tegas dan artinya tidak anti kritik dong kalau Sintayong. Sebenarnya tidak anti kritik. Enggak, ya siapapun yang saya pikir saya melihat secara langsung. Ya, secara langsung saya melihat komunikasi dengan staf pelatih yang lain juga, mereka juga nggak anti kritik. Ada masukan-masukan apapun yang diterima. Untuk kebaikan tim itu sendiri saya pikir diterima juga kok, nggak ada masalah. Oke. Dan yang menarik nih coach bagi saya, bahwa Coach Sintayong juga memilih beberapa pelatih lokal kita selain coach, ada juga Nova Arianto, ada juga Tommy Haryanto, bahkan untuk akademinya, Sintayong Academy ada juga pelatih lokal, ada juga yang dipakai. Nah, artinya Coach Sintayong memikirkan juga dong tentang sepak bola Indonesia dengan memberikan Anda peluang juga untuk ikut terlibat dalam timnas Indonesia. Gimana menurut Anda? Ya, ini sangat bagus ya. Bukan berarti saya tadi bilang anti kritik, enggak. Buktinya teman-teman pelatih yang lokal pun juga diajak untuk bergabung untuk bisa belajar kembali, ya kan, belajar untuk bisa memperbaiki kualitas pemain-pemain Indonesia itu sendiri. Jadi nggak ada yang bisa saya pikir buat dari Sintayong sendiri. Artinya sejauh ini memang Coach Sintayong bekerja untuk kemajuan timnas. Untuk kemajuan timnas itu sendiri ya. Dan saya pikir dia adalah salah satu sosok yang jujur. Seperti yang tadi Anda katakan, passing aja gak bisa, itu kan dia katakan ke media. Itu sebenarnya jujur. Ya kan, bahkan sekarang ini coach yang saya baru lihat beberapa hari yang lalu. Ini kan saya ngelihatnya di sosial media ada cuplikan, dia ngajarin lagi passing. Ngajarin lagi ya passing. Nah, betul. Seberapa sulit sih bagi para pemain kita untuk passing? Kan coach kan sempat juga terlibat dalam proses latihan itu kan. Bahkan lama juga itu. Waktu melawan Palestina dan juga Argentina karena sudah libur itu kompetisi kita. Saya melihat pada saat itu ya, waktu lawan Palestina sama persiapan melawan Palestina pun juga tetap lagi kualitas passing harus perbaikin lagi, ditingkatkan kembali. Karena banyak pemain bola asal aja gitu, asal passing, temannya terima bola nggak enak juga susah gitu. Ya permainan juga nggak bisa berkembang. Ya. Pentingnya sepak bola, kualitas passing dan kuantitas passing. Iya, kuantitas ini dalam arti apa, coach? Artinya begini. Let's say konsepnya kita main menyerang. Nah, tadi Anda kan mengatakan kualitas, betul kualitas. Tapi kuantitas ini saya baru dengar dari Anda. Apa ini artinya apa di dunia kepelatihan kuantitas passing ini? Kuantitas itu akurasi. Jadi kalau passing cuma pelan aja keterima bola juga nggak cepat. Kita pun menyerang pun juga membuat suatu game plan di suatu pertandingan juga nggak akan berjalan dengan baik. Apalagi sekarang game plan Sintayong tahu sendiri dengan transisi positifnya yang luar biasa, cepat bermain ke depan, progresif ke depan. Ya, itu salah satu cara mungkin Sintayong apa yang udah dilihat para pemain kita, ya kan, dengan kemampuan kualitas passing aja belum kualitas baik. Belum sesuai standarnya. Apalagi kan diberikan dengan game plan Sintayong sendiri. Sulit juga dijalankan kan. Oke, coach, sekarang ini kan timnas kita juga sudah punya banyak para pemain diaspora ya, atau pemain-pemain kita yang bermain di Eropa. Kalau dari catatan saya belum berikut Elkan Baggett dan juga Maklok kan pemain asing yang naturalisasi. Sekarang ini ada 16 kalau nggak salah dengan Romania. Nah, Anda melihat peran para pemain kita yang bermain di Eropa ini seperti apa, yang tentunya punya garis keturunan Indonesia? Iya, tentunya Coach udah memikirkan itu jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari? Iya, jauh-jauh hari udah melihat kemampuan. Jadi
mungkin dari masukan dari beberapa staf pelatih juga, mungkin dari PSSI juga mungkin udah melihat tadi ada garis keturunan. Saya pikir ya sesuai apa yang dibutuhkan pelatih. Pemain seperti apa sih? Meskipun banyak pemain kita yang berada garis keturunan yang di Belanda, tapi ya ada juga yang nggak dipanggil juga. Jadi ada juga yang nggak diseleksi, jadi bukan semua Iya, tentunya dipakai. kan juga harus memikirkan seorang pelatih harus memikirkan itu. Saya butuh pemain seperti apa sih untuk menjalankan game plan kami, yes. Itu yang. Kalau sejauh ini Anda melihat pemain siapa yang merupakan key player lah di timnas Key kita, player, Coach? ya. Siapa Kalau menurut key Anda? player menurut saya ada Jaides sama Verdong. Iya, Di situ, Verdong. yes. Verdong itu luar biasa di sebelah kiri. iya. Nah, Anda kan bermain sebagai center back. J.Edses ini tadi Anda mengatakan dari skill leadership-nya memang luar biasa. Pemain yang cool, dia bahkan ngobrolnya enak dengan teman-teman lain. Tapi skill dia ini nggak ada lawannya. Artinya dingin banget ini pemain di belakang. Nah, Anda melihat apa yang membuat dia bisa punya teknik permainan yang tinggi? Padahal kalau saya lihat nih timnas kalau main yang paling sering diserang posisi dia dan Rido loh. Coba deh Anda perhatikan, ini kan 3 center back. Kalau nggak dia yang diserang atau Rido, tapi dua pemain ini yang udah kompak paling jarang melakukan kesalahan, bahkan Rido semakin bagus. Nah, Anda melihat kalau secara teknis apa sih kelebihan dari J.Edses? Kan Anda juga pernah bermain. Kalau sebagai center back saya melihat dari kualitas J.Edses ya tentunya tidak perlu diragukan kembali lah. Ya secara leadership juga dan ini sebenarnya dua pemain ini Rido sama itu tidak punya kecepatan. Itu dia. Yes, betul. tapi punya intelijensi yang tinggi. Iya. Iya kan? Penempatan posisi, ya pengambilan posisi tersebut, terus ya man to man-nya juga bagus, ya antisipasi bolanya juga. Saya pikir ya untuk kelas Eropa cukup mumpuni lah. Udah bagus ya. Udah bagus. Jadi ada pemain-pemain kita yang bermain di Eropa ini juga ikut mengangkat ya. Cukup mengangkat dari timnas kita. Ya. Tapi yang menariknya begini nih Coach. Sekarang jelang Piala AFF yang akan digelar mulai pada tanggal 8 ya. Tanggal 8 ya. Ini kita sudah Desember loh. Desember. Ya. Bentar lagi tahun baru loh. Wah, gimana ini cepet ini waktu berjalan ya. Padahal tahun lalu Coach pada saat timnas bermain lawan Irak yang kalah 5-1. Saya sedih sekali Coach. Ya. Dan saya gimana caranya timnas kita nih mau lolos ke round 3? Bukan Piala Dunia, kita nggak memikirkan Piala Dunia. Gimana caranya lolos ke round 3? Ternyata sekarang sudah berada. Yes. Oke, jadi kalau sekarang ini Coach yang saya perhatikan, bahkan kalau ada teman-teman saya yang telepon dari luar negeri, dari negara tetangga lah, baik-baik, teman-teman baik, dari Malaysia atau Singapura, itu pada saat saya lagi mau membuat konten di channel ini atau lagi nonton pertandingan timnas, saya selalu ngomong, bentar, saya lagi bikin konten timnas. Nah, mereka nanyakan konten apa? Pertandingan atau preview atau review pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia. Zona Asia round 3. Sekarang saya ngomongnya. Oke. Kalau mereka telepon saya lagi nonton, enggak, saya lagi nonton pertandingan timnas Indonesia babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia round 3. Itu sebuah kebanggaan bagi saya. Dan mereka tuh ngomong luar biasa ya. Satu-satunya negara ASEAN. Yang di sana. Dan sekarang jelang Piala AFF, saya melihat antusiasme atau euforinya tidak sebesar seperti dulu. Kalau dulu itu, pada saat teman saya telepon, mungkin saya lagi sibuk, saya belum punya channel YouTube. Tapi saya lagi nonton pertandingan timnas, saya akan mengatakan saya lagi nonton pertandingan timnas Piala AFF. Dan saya pengen banget timnas juara di Piala AFF. Tapi sekarang sudah berubah. Yang saya inginkan, atau yang saya harapkan lah, bukan inginkan, kita semua kan punya keinginan. Yang saya harapkan, ya timnas kita loloslah ke Piala Dunia. Walaupun berat, tapi kan kita punya peluang. Punya peluang kita. Dan sama juga mayoritas netizen kita atau supporter sekarang kalau yang namanya Piala AFF, udahlah, nggak perlu juara gitu Coach. Ini nggak seperti dulu. Dulu itu juara sampai kompetisi jika saya tidak salah, libur juga. Yang penting kalau bisa menjadi juara ASEAN gitu. Tapi sekarang berubah Coach. Ini fenomena ini Anda rasakan nggak sih? Sebagai mantan pemain seperti apa ini? Atau mungkin dengan teman-teman lain gitu pembicaraannya? Sebenarnya kan ada 3 poin saya lihat ini kan. Satu ya yang pemain untuk Piala Dunia saya pikir untuk ya biar fokus dulu lah ya kan. Yang kedua ini di Piala AFF ini kan sebenarnya bukan ajang uji coba. Saya pun juga masih penasaran dengan Piala AFF. Saya juga final
satu kali di Piala Tiger dulu tahun 2004 juga. Ya, itu nanti akan kita bahas. Gagal menjadi gagal juara. juga. Dan di 2008 juga masuk semifinal juga. 2008 masuk Ya, semifinal. ya. Lupa saya. Ya, lawan Bukan Thailand. final ya? Lawan Thailand. Yes, Oke, itu oke. dia. Ya tentunya ini ya harapan kami pun juga di ASEAN juga kita juga bisa berbicara juga ya meskipun apa yang sudah dipersiapkan saat ini di usia under 22. Saya harapan ini kan ini ya tetap kita fokus. Kita ambil juga kalau bisa di Piala AFF juga. Dan ini kesempatan buat para pemain juga yang di under 22. Ini kesempatan emas buat mereka untuk memperlihatkan, ya kan. Apalagi sekarang atmosfernya luar biasa timnas. Betul. Ya ini mungkin bisa menjadikan motivasi tersendiri buat adik-adik kita yang di under 22 di Piala AFF nantinya. Iya, betul, karena ini untuk pertama kalinya timnas kita artinya mengirimkan skuad yang muda. Skuad yang Bahkan muda. ya coach ya, pada saat saya hitung ya coach, usia rata-rata dari para pemain kita yang nanti kemungkinan akan masuk ke dalam skuad, nanti kan diseleksi ya 26 pemain itu 20 tahun, 9 bulan. Ini tim yang sangat muda loh. Tapi pemain-pemain yang berada di tim ini mayoritas punya jam terbang di level klub. Ya, kalau kita berbicara, kita jangan bicara soal juara dulu. Di fase grup ini lawannya Myanmar. Laos, Vietnam, Filipina terakhir. Kita bicara dulu soal peluang lolos dari grup. Jangan bicara dulu soal final atau juara. Iya kan? Nah, kalau untuk lolos dari grup seperti apa coach melihat peta kekuatannya? Kalau peta kekuatan masih ada Vietnam, ya. Saya bukan mengecilkan timnas kita. Saya tetap optimis dengan tim ini. Ya karena ya beda dengan sistem kepelatihan Sintayong pasti berbeda, ya kan. Saat ini ya tentunya ya harapan kami semua bisa lolos grup dulu. Lolos grup dulu, nanti kalau bisa lolos sampai final. Sampai final. Tapi ada juga Marcelino dipanggil, Pratama Arhan, Asnawi. Kalau menurut Anda nih para 3 pemain ini yang sudah terbiasa bermain di level senior nih bisa menjadi pemain kunci gak sih? Bisa jadi main kunci ya kan, karena sudah terbiasa di Liga Thailand juga, di Liga Jepang, dan Marcelino ya mudah-mudahan ini menjadi motivasi tersendiri untuk pemain-pemain yang lain juga gitu. Artinya mereka harus menunjukkan kualitas mereka. Bisa menunjukkan. Artinya pada saat memang sebetulnya kalau menurut saya seharusnya sih prioritasnya bukan juara, karena ini kan tim muda, tapi memberikan mereka jam terbang. Ya kan? Atmosfer di. Seharusnya nothing tulus dong timnas kita. Harusnya nothing tulus. Tanpa beban kan? Tanpa beban. Nah, ini bicara tentang nothing tulus atau tanpa beban. Sekarang saya mau masuk ke tahap peran Anda waktu di final. Tahun 2004. Anda punya peran yang sangat penting karena Anda salah satu center back. Saya masih ingat nomor punggungnya itu nomor 5. 55. Ya. Saya mengikuti semua pertandingan dari timnas di Piala AFF sejak awal lah, sejak yang namanya itu Piala Tiger. Kalau nggak salah 2004 itu udah AFF Suzuki Cup. Lupa saya. Atau masih Piala Tiger? Masih Piala Tiger. Oke, masih Piala Tiger. Saya ikuti semua. Dan pada saat itu saya ingat materi pemain dari timnas kita itu adalah salah satu yang terbaik. Selain juga yang 2010. 2010 memang sudah matang. Tapi 2004 ini banyak pemain muda. Boas masih 18 tahun. Khairuddin kalau nggak salah 21 tahun. Hamka Hamzah masih 20 tahun. Si Boas pada saat itu belum ada tim dia kalau nggak salah. Boas masih di PON Papua. Masih di PON Papua. 18 tahun. Coach bermain kalau nggak salah usianya 26 tahun atau 25 tahun. Saya lupa 26 tahun ya. 26 tahun. Eli Aiboy Kurniawan sudah matang 28 tahun. Jenry Pitoy, Hendro Kartiko. Nggak juara. Apa sih? Sekarang ini udah 6 kali masuk final loh, coach. Banyak yang mengatakan mental. Apa betul mental? Kalau materi pemain sih menurut saya untuk level ASEAN pada saat itu sudah bagus. Pelatihnya Peter Witt pula. Apa yang Anda rasakan sebagai pemain pada saat kita padahal sebelumnya luar biasa loh comeback di Malaysia tuh. Betul. Saya nonton pertandingan itu di Bangkok. Apa sih yang menjadi kesulitan bagi para pemain kita? Semifinal leg pertama di GPK. Kalah kan? Malaysia. Kalah. Saya sempat down pada saat itu. Begitu ya? Beneran down maksudnya? Down, ya kan. Aduh, udah nggak lolos sih. Masa? Tadi berbicara materi tadi itu ada Kurniawan, ada Hendro, ada Mauli Lesi, ada Ilham, ada Jack Comboy, ada Ponario. Saya pikir ini materi yang terbaik di Liga Indonesia pada saat itu. Saya sempat
aduh nggak masuk final ini. Sampai Iya berpikir kan? Sampai seperti berpikir itu. Kalah 2-1 di GBK. Betul. Tapi kami mencoba semua seluruh pemain jadi satu. Seluruh pemain dipanggil pelatih kepala Peter White, ya kan, pada saat itu Peter White mengumpulkan seluruh pemain. Kalau main seperti ini ya kita nggak bisa final. Ya kita buktikan di Jalil di mana di Malaysia. Iya. Ya akhirnya semua percaya diri, semua punya keinginan untuk kuat untuk menang, ya kan. Menang 4-1. Betul. Saya bikin salah satu gol. Betul, heading. Yes, ya, dari umpan situ. Boas kalau nggak salah. Dari umpan corner kick ya. Bukan Ortizan ya? Bukan, Boas ya. Okay. Ya, salah satu gol juga. Ya tentunya nih semakin menambah motivasi. Betul. Ya, terus masuk final. Masuk final lagi. Nah ini. Memang saya lihat main di GBK leg pertama lawan Singapura. Ya, Singapura pada saat itu mayoritas naturalisasi. Benar. Naturalisasi dari Inggris, dari Nigeria. Tentunya nih ya sebuah tantangan juga buat kita kan melawan tim yang hampir mayoritas naturalisasi. Betul. Nah, di situ saya pikir melihat teman-teman juga ini yang kurang dari tim ini apa? Winning mentality aja. Jadi betul mentality. Yes, coach, winning mentality. Ya. Leg Akhirnya leg pertama kami kalah. Kalah 1-3 atau 1-2? 1-2. 1-2 golnya Mahyadi. Itu kan artinya kekalahan kan sama seperti lawan Malaysia Yes. di leg pertama. Yes. Leg kedua harusnya optimis dong. Bukan optimis, maksudnya punya kepercayaan diri lah. Ya, Apa yang terjadi di leg kedua kalau nggak salah kalah lebih telak gitu? Ya, kalah 3-1. Iya. 3-0. Apa yang terjadi di leg kedua itu? Saya juga nggak main pada itu. Nggak main ya? Leg pertama Anda main? Ya, leg pertama main. Nah, jadi di situ ya seperti anti klimaks. Masa bisa ngulangi seperti waktu di Malaysia? jadi udah merasa nggak ini aja. Jadi ya kayak anti klimaks, kita nggak punya second winning mentality lagi. Jadi artinya selama ini yang banyak netizen kita katakan, supporter, bahkan saya juga sempat menganalisis sepertinya ini mentalitas. Karena bukan sekali coach, 6 kali. 6 kali ya. 6 kali loh kita masuk ke final. Tapi 2007 Timnas walaupun nggak lolos dari fase grup, luar biasa loh permainan di fase grup. Nah, Anda gimana merasakan bermain di Piala Asia untuk pertama kalinya ya? Pada saat itu Anda dan Anda kapten. Pada saat itu Anda kapten second bukan kapten. Oh, second kapten. Nah, Ponario ya? Ponario ya. Ponario, oke. Gimana Anda merasakan itu? Karena saya ingat pertandingan pertama di Bahrain, di BK itu sebetulnya nggak full house. Nggak full house. Main di weekday, di hari biasa, tapi menang. 2-1. Habis itu naik euforia. Gimana Anda merasakan euforia di Piala Asia? Kalau euforia di Piala Asia memang pada saat itu memang ya satu memang kita diberikan tuan rumah. Jadi seperti apa ya? Kebanggaan kita main di Piala Asia nih. Dan persiapan saya pikir 1 bulan full kami pada saat itu di Samarinda. Ya, dengan pelatih Ivan Kolev. Ya kan, Ivan Kolev, ya persiapan cukup matang. Dari apalagi dari segi fisik apa yang sudah berikan Coach Sintayong hampir sama mungkin. Oh, begitu? Ya. Jadi dari situlah kebentuklah mentality yang bagus, fisik yang prima. Dan dari segi kekompakan juga bagus juga, di suasana tim juga bagus juga. Terus kita di Piala Asia itu kita tinggal satu hotel dengan tim-tim besar lagi. Jadi ada rasa apa ya, semangat yang lebih tinggi lah. Apalagi kita berangkat nyampe stadion pun kita pakai jas, yang pakai dasi. Jadi seperti ada semangat yang lebih lah pada saat itu. Dan ditonton ribuan penonton pada saat itu kan. Iya betul, apalagi yang lawan Arab Saudi. Betul. Kemudian lawan Korea dan saya jujur melihat pada saat itu dari segi permainan nggak kalah loh. Nggak kalah ya. Ya kan, cuma memang pada saat itu kayaknya Boas absen ya. 2007. Boas absen. Absen kan? Yang adanya Ali Aiboy, Bambang, Budi. Sama Budi betul. 3 striker kan. Samsul. Nah, main di depan kan. Nah, sekarang coach dengan regenerasi pemain kita yang sekarang terjadi, ada di U17 lolos ke Piala Asia. U20 lolos ke Piala Asia, U23 nanti kemungkinan ya coach untuk babak kualifikasi Piala Asia nanti kemungkinan akan berada di pot 1. Artinya menjadi tim unggulan loh teman-teman. Karena kita lolos ke semifinal sebelumnya. Nah, Anda melihat prospeknya ke depan timnas kita seperti apa? Jangan cuma di senior, ini kan U20 nanti akan bermain di Piala Asia. U17 juga nanti akan bermain. Bahkan
sekarang nih semua timnas Masuk semua targetnya di untuk lolos Piala Dunia. Iya, untuk ke Piala Dunia. Nah, ini Piala Dunia. udah target yang berbeda nih Coach. Ya, Dan ya. saya merasa apa yang dilakukan oleh Ketua Umum kita Pak Erick Thohir sejauh ini sejalan dengan harapan kita. Ya. Ya naikkanlah timnas kita ini setinggi Betul. mungkin levelnya. Ya. Dan berhasil, saya lupa katakan tadi, ranking FIFA kita 125 loh. 125. Nah, artinya sekarang pada saat federasi lagi bagus, ada kerjasama juga dengan pemerintah yang harmonis, Ya. pelatih dan pemain juga lagi bersatu. Betul. Ini sebenarnya prospeknya cerah kalau menurut saya. Menurut coach seperti Ya. apa? Semua level loh ini menurut saya. Cukup bagus ya kalau saya melihat, apalagi dengan Ketua Umum Ini. Pak Erick Thohir ya cukup fight di situ. Jadi organisasi yang bagus, insya Allah menentukan juga ya coach ya? Menentukan juga menjadi timnas yang cukup solid dan kuat. Dan ini sudah terbukti bagaimana bisa naik level ya. Yes. Dan satu hal coach yang saya benar-benar salut kepada Pak Erick Thohir dan juga respect, pemakaian VAR di liga kita. Betul. Waduh. Ya. Itu luar biasa. Luar biasa. Benar-benar luar Ya. biasa. Saya senang sekali coach sebagai salah satu komentator dari Liga 1 yang sudah lama banget, yang selalu saya mengatakan pada saat sebelumnya saya komentari, karena adalah beberapa keputusan wasit, ya saya katakan lucu lah, Ya. saya katakan lucu aja lah. Bahkan netizen kita nih sering rame lah ya di sosmed. Ya. Tapi dengan Pak Erick Thohir ini sekarang benar-benar dia penuhi janji dia, pemakaian VAR. Ini menurut saya luar biasa, menurut coach benar, karena pada saat eranya coach nggak ada VAR. Nah, ini membantu dong para pemain sangat juga. sangat membantu. Ya sekarang dituntut untuk bukan hanya wasit aja, jadi pemain juga harus lebih profesional. Artinya jangan melakukan pelanggaran brutal harus bisa gitu ya. lebih menerima lagi apa yang sudah perangkat pertandingan, keputusan-keputusan itu harus bisa menerima lebih baik lagi. Jadi nggak ada yang diperdebatkan kembali. Gitu. Iya, jadi nggak boleh protes berlebihan Nggak boleh juga ya, protes coach, ya. berlebihan juga. Oke, coach, sudah selesai perbincangan kita. Kalau nggak salah sudah lebih dari 30 menit. Luar biasa sekali coach kasih pemikiran Anda. Nah, sebelum saya menutup setiap konten atau episode dari Bincang Bareng Binder, saya selalu meminta narasumber saya menyampaikan pesan kepada netizen atau warganet plus 62 kita yang budiman dan bijak. Ini budiman dan bijak, coach. Karena mereka juga kalau melihat sesuatu yang tidak beres pasti akan menyuarakan lah. Dan itu menurut saya bagus juga. Ya, oke, silakan coach pesan-pesannya. Buat netizen plus 62 ya, saya pikir nggak ada yang perlu diperdebatkan kembali, ya kan? Tetap dukunglah timnas kita, ya. Apapun hasilnya timnas kita, yang paling penting semua sudah di seluruh timnas, seluruh staf, seluruh pemain sudah bekerja keras. Tentunya tetap hargain perjuangan mereka. Oke, mungkin itu ya, Bung. Iya, thank you coach. Sekarang sebelum menutup, Anda ikuti saya. Ini slogan dari channel ini coach, oke? No hate, no hate, no politik, no politik, only football, only football. salam sepak bola. Salam sepak bola. Mantap. Oke, Bung. Thank you.